Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Goklasyahan selaku dosen manajemen risiko pada hari ini. Hari ini saya akan memaparkan materi terkait manajemen risiko terhadap 5 artikel. Yang pertama yaitu artikel peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan, studi MSDM, penulisnya Muhammad Asir dan kawan-kawan, diterbitkan di eBisma. Latar belakangnya salah satunya yaitu lingkungan bisnis penuh ketidakpastian dan persaingan ketat. Tujuannya untuk menganalisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu manajemen risiko berperan positif terhadap kinerja perusahaan. Implikasi perusahaan perlu mengintegrasikan manajemen risiko dalam strategi dan proses bisnis. Selanjutnya beralih ke artikel kedua, yaitu analisis manajemen risiko terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Banjarmasin yang ditulis oleh Sufi Jikrila dan kawan-kawan, diterbitkan di JWM. Latar belakang masalah, salah satunya yaitu resiko selalu ada dalam usaha karena ketidakpastian. Tujuan dari penelitian yaitu mengidentifikasi proses dan sumber resiko UMKM di Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan untuk artikel ini yaitu proses manajemen risikonya berdasarkan ISO dan terdapat hasilnya yaitu berupa 5 risiko utama UMKM. Implikasinya terhadap fokus mitigasi risiko modal, SDM, dan bahan baku. Selanjutnya kita beralih ke artikel yang ketiga dengan judul Manajemen Risiko dalam Ketidakpastian Global, Strategi dan Praktik Terbaik. Penulis adalah Alfiana dan kawan-kawan, diterbitkan di JJ Jurnal Business and Management West Science. Latar belakang masalah yaitu era sekarang ketidakpastian global sangat tinggi. Tujuan penelitian mengkaji strategi manajemen risiko dalam konteks ketidakpastian global. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan bibliometrik. Hasilnya strategi utama ditemukan berupa manajemen risiko terpadu, keterlibatan pemangku kepentingan, pendekatan adaptif, dan orientasi ketahanan, integrasi keberlanjutan. Implikasi yaitu manajemen risiko perlu bersifat holistik dan interdisipliner. Selanjutnya kita beralih ke artikel yang keempat dengan judul Analisis Manajemen Risiko Layanan Mobile Banking pada Bank Syariah. Penulis Sukma Oktaviani dan kawan-kawan, diterbitkan di JUMPA, yaitu Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi. Latar belakang masalah itu salah satunya perkembangan teknologi yang membuat bank bersaing menyediakan layanan digital termasuk mobile banking. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis jenis-jenis resiko dalam layanan mobile banking pada bank syariah. Dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dari sumber buku, artikel internet, dan pendapat ahli yang relevan dengan manajemen risiko mobile banking. Hasilnya itu ada 2, yaitu risiko layanan mobile banking pada bank syariah terdapat beberapa poin. Lalu implikasi bagi bank syariah dan juga bagi nasabah. Bagi bank syariah salah satunya untuk penting menjaga dan meningkatkan manajemen risiko. Untuk bagi nasabah mobile banking itu bermanfaat dan relatif aman karena bank memiliki mekanisme mitigasi dan pencegahan risiko. Selanjutnya ke artikel yang kelima dengan judul Analisis Manajemen Risiko SIMRS pada Rumah Sakit Ganesha menggunakan ISO 31000. Penulis Iputu Andika dan kawan-kawan, diterbitkan di Jurnal Teknologi dan Informasi atau JATI. Latar belakang masalah karena rumah sakit mengelola data besar. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko yang muncul pada SIMRS. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan beberapa tahapannya studi literatur, observasi, dan wawancara. Hasilnya terdapat 10 risiko utama SIMRS dan hasil evaluasi. Dan implikasinya terdapat rekomendasi dan juga implikasi praktis. Demikian presentasi terhadap 5 artikel dari tugas UAS Manajemen Risiko. Semoga dapat bermanfaat dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.